Halo, selamat berjumpa kembali sahabat Kinanti. Kinanti adalah kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik buat anak remaja, anak pemuda di dalam sebuah wadah untuk boleh mendapatkan pembinaan semakin baik dari hari ke hari. Saat ini kita mau bahas satu tema, kamu Bu Cherry bukan? Kamu Bu Cherry bukan? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, apa? Bu Cherry, pernah dengar nggak? Bu Cherry itu bule chat sendiri. Jadi apa itu bule chat sendiri? Yaitu pada waktu sedang tren-trennya, yaitu rambut yang sudah hitam. Orang Indonesia kan hitam rata-rata. Kemudian diwarna, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang sampai kemudian warna putih begitu ya. Jadi fenomena mencat rambut itu salah atau benar? Nah, saya pribadi tidak mau masuk tentang salah dan benar, termasuk tato boleh atau tidak. Juga masuknya bukan ke sana, bukan boleh atau tidak. Saya pernah punya teman bapak-bapak. Jadi cukup menarik ya, kalau orang tato kan ya di tangan, ya di kaki, begitu kan, di bagian badan tertentu. Nah, dia ini ketemu dengan saya. Dia seorang yang biasa ngurusin surat-surat gitulah. Saya lihat kok dia kumisnya tebal gitu ya. Tapi setelah dilihat-lihat, dia ada kumis, tapi kumisnya juga nggak ada. Jadi hitam, dia punya di atas bibirnya itu hitam. Tapi setelah didekat-dekat dilihatin, kok nggak ada kumisnya? Gimana ini ceritanya? Hanya saya karena agak kenal gitu ya, saya tanya, Pak, itu kumis diapain? Oh, ini ditato kumis katanya. Loh, saya baru tahu seumur hidup, baru kali ini lihat ada yang ditato kumis. Lalu saya bilang, kenapa ditato Pak? Kan biar aja normal. Ya itulah, karena kumis saya jarang katanya. Hanya dia bercanda, hanya beberapa lembar. Ya nggak gitu juga deh, masanya beberapa lembar. Ya mungkin kalau buat orang Tionghoa itu kan tidak selebat mungkin dari orang yang daerah-daerah tertentu ya, kayak orang Arab. Ya memang secara gen tubuhnya itu kan beda. Saya tanya kenapa? Ya karena saya biasa ngurusin surat-surat, harus berhubungan dengan aparat-aparat pemerintah katanya. Jadi tujuannya apa Pak? Ya biar ada wibawa. Tapi emang ada pengaruh sih. Cara kita berpakaian bisa menimbulkan kesan kepada orang. Ya, ada yang namanya sulam alis. Ada kan sulam alis? Waktu saya dengar sulam alis bingung ya. Itu gimana alis disulam? Oh, rupanya ya begitulah. Yang perempuan yang tahu, karena saya kurang ngerti. Pokoknya ada yang namanya sulam alis. Nah, ini juga termasuk dalam kelompok yang namanya Bu Cherry, bule cat sendiri, yaitu cat rambut. Ada yang sulam alis, ada yang tato. Ada kemudian ini berbicara tentang meningkatkan sebuah kesan. Bagaimana kita punya kesan yang jauh lebih baik, jauh lebih menarik. Kalau yang buat laki-laki jauh lebih maco, kelihatan kecowok-cowokan, begitu kan ya. Jadi bukan berbicara antara boleh dan tidak boleh, tapi yang pertama kali adalah apa kepentingannya? Apa kepentingannya gitu kan ya? Buat apa kepentingan semuanya itu? Nah, kalau kita bahas satu-satu, misalkan rambut yang sering dicat, saya juga pernah ngobrol gitu ya. Pak, rusak sebetulnya rambut itu katanya, karena itu kan obat kimia. Oke, satu hal. Kalau yang ditato itu baca-baca begitu kan. Menyesalnya adalah setelah ditato itu kan permanen. Sekarang katanya ada laser ya untuk menghilangkan, tapi berbekas juga. Tapi sewaktu mau dihapus, ini kan bukan kayak papan tulis. Kalau senang digambar, nggak senang dihapus, nanti digambar lagi, nggak begitu. Dia kan sudah menyatu dengan bagian kulit, jadi udah tembus ke bagian kulit. Nah, waktu mau diubah gimana? Kalau kamu pacaran misalkan, tulis nama dia, putus. Udah tulis gitu ya di kaki, di mana nama ya udah I love you atau apapun lah, putus.
Terus gimana? Ya, kira-kira gitu. Jadi pembahasannya adalah bukan boleh dan tidak boleh ya. Yang utama, yang lebih utama tuh apa kepentingannya. Kalau dibilang boleh dan tidak boleh kayaknya sorohani dan segala macam ya. Karena itu kalau secara negara kan bukan pelanggaran hukum juga ya, sah-sah saja. Cuman yang penting apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Kalau meningkatkan diri mungkin dengan pakaian itu masih boleh. Ada yang meningkatkan diri mungkin dengan mobil yang mewah. Ya apa kepentingannya? Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah semuanya orientasi pesona untuk meningkatkan pesona diri. Jadi artinya apa? Berpusat kepada diri sendiri. Nah kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, apa yang firman Tuhan katakan? Kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Apa yang harus diberitakan? Beritakanlah perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ayat yang luar biasa ya. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau udah jadi anak-anak Tuhan sih, yang utama itu adalah orientasi. Pesona apa sih yang kita mau tampilkan gitu kan. Sebenarnya bukan pesona pribadi. Kalau kita rapi ya, berpakaian rapi harus begitu ya. Kecerdasan, peningkatan yang ada inner beauty lah, bukan outer beauty. Inner beauty. Jadi apa yang keindahan itu yang dari dalam, pesona itu dari dalam, pemikiran kamu, kecerdasan kamu, kemampuan bersosial, kemampuan bergaul. Kan itu yang jauh lebih penting. Betul kan? Ada satu pepatah mengatakan begini. Orang menikah tertarik karena kecantikannya yang buat laki-laki. Jadi waktu awal menikah. Tapi perjalanan menikah adalah tertarik dengan apa? Dengan kehidupannya, bukan kecantikannya. Jadi kecantikan penting, tapi kehidupan jauh lebih penting. Pesona luar penting nggak? Ya itu yang boleh dikatakan antara penting dan tidak penting. Tetapi kualitas yang ada di dalam diri kita yang jauh lebih penting. Dan Tuhan memanggil kita sebetulnya adalah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi bukan perbuatan-perbuatan yang dari diri kita sendiri. Ikuti mode tidak apa-apa, ikutin sesuatu yang dalam taraf wajar tidak apa-apa. Tapi kalau itu adalah untuk kepentingan diri, kemudian merusak tubuh kita, merusak rambut kita, merusak juga kulit kita, ya buat apa? Kan Tuhan sudah menciptakan kita untuk dijaga. Ya, jadi tidak perlu garang-garang apa. Ada juga tuh Bapak pernah lihat orang UFC ya, Ultimate Fighting Championship. Wah. Jadi satu itu nggak ada tato. Yang satu itu badannya penuh tato, kelihatannya lebih garang gitu. Ya, jadi bertanding tuh. Jadi mixed martial art, yaitu perlombaan bela diri. Yang kalah yang banyak tato. Yang menang yang tanpa tato. Jadi itu bicara tentang kualitas dalam. Jadi biarlah sahabat Yudki nanti kita lebih sibuk memperlengkapi pesona yang ada dalam diri kita. Kualitas hidup kita yang harus jauh lebih baik ya. Pikiran kita yang smart, kemampuan kita bersosial, kita semakin dekat dengan Tuhan. Isi yang bagian dalamnya. Kalau sudah bagian dalamnya kita nggak tergoda lagi untuk bagian luar ya, yang sewajarnya saja, yang normal aja, tidak berlebihan begitu kan ya. Kurang lebih gitu sahabat Yudki nanti. Kamu Bu Ceri bukan, bule cat sendiri. Ya, silakan. Apakah masih mau terus cat rambut, tato kulit, atau apapun yang bentuk luar, atau kita sibuk mengolah yang bagian dalam karena kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, untuk mengabarkan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Shalom. Tuhan memberkati semua sahabat Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti kita akan menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti kita akan menuai yang buruk.